Sekarang bayangkan skenario berbeda. THR 5 juta dialokasikan dengan sadar, 1 juta untuk zakat dan berbagi terukur, 2 juta untuk kebutuhan lebaran yang sudah direncanakan, 1 juta masuk ke dana darurat, 1 juta lagi untuk melunasi sebagian utang atau menambah investasi. Apa yang terjadi? Setelah lebaran selesai, Anda bukan hanya tidak stres, Anda justru lebih kuat secara finansial dibanding sebelum THR cair. Dana darurat bertambah, beban utang berkurang, dan keuangan lebih stabil. Uang yang sama, hasil yang berbeda. Perbedaannya hanya satu, strategi. Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Selama ini apakah kita memperlakukan THR sebagai alat percepatan finansial atau hanya sebagai pelampiasan keinginan yang tertunda? Jika mindset ini berubah, maka strategi berikutnya akan jauh lebih mudah diterapkan. Karena keuangan yang sehat tidak pernah dimulai dari nominal besar, tapi dari cara pandang yang benar terhadap setiap rupiah yang kita terima. Dan THR, jika dikelola dengan tepat, bisa menjadi titik balik kondisi finansial Anda setiap tahunnya. Sekarang kita masuk ke strategi yang sangat teknis dan langsung bisa Anda praktekkan. Gunakan formula alokasi tetap. Jangan tunggu kebutuhan datang baru membagi uang. Justru uangnya yang harus dibagi sejak hari pertama. Karena ada satu prinsip keuangan yang sederhana tapi sangat kuat. Kalau tidak dibagi di awal, uang akan membagi dirinya sendiri dan biasanya habis. Tanpa struktur, pengeluaran akan selalu mengikuti emosi, diskon, ajakan teman, dan suasana lebaran yang penuh euforia. Maka kita perlu sistem yang memaksa kita disiplin bahkan sebelum godaan itu datang. Saya berikan satu formula yang bisa langsung Anda gunakan dan tentu bisa Anda sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kita gunakan formula 5 pos. Pertama, 30% untuk kebutuhan lebaran, baju, makanan tambahan, mudik, oleh-oleh. Kedua, 20% untuk zakat dan sedekah, karena keberkahan itu bukan sisa, tapi prioritas. Ketiga, 20% untuk tabungan atau dana darurat, supaya setelah lebaran selesai kondisi finansial tetap aman. Keempat, 20% untuk investasi atau melunasi utang produktif, agar THR bukan hanya habis, tapi berkembang. Dan kelima, 10% untuk self-reward, karena menikmati hasil kerja itu juga penting selama tetap terkontrol. Sekarang kita buat simulasi nyata. Misalnya, Anda mendapatkan THR sebesar 6 juta rupiah, maka pembagiannya menjadi sangat jelas. 30% untuk kebutuhan lebaran berarti 1,8 juta rupiah. Itu batas maksimal belanja, bukan target untuk dihabiskan. 20% untuk zakat dan sedekah berarti 1,2 juta rupiah. 20% untuk tabungan atau dana darurat berarti 1,2 juta langsung diamankan. 20% untuk investasi atau pelunasan utang produktif berarti 1,2 juta lagi bekerja untuk masa depan Anda. Dan 10% untuk self-reward berarti 600 ribu rupiah yang bisa Anda gunakan tanpa rasa bersalah karena memang sudah dialokasikan. Total tetap 6 juta, tapi sekarang setiap rupiah punya tugas. Perhatikan bedanya. Tanpa pembagian ini, 6 juta terasa besar dan fleksibel. Dengan pembagian ini, 6 juta terasa terstruktur dan terarah. Anda tidak lagi bertanya, uangnya masih cukup gak ya? Karena semuanya sudah ada porsinya. Anda tidak lagi merasa bersalah saat memberi, karena sudah ada anggarannya. Anda tidak lagi takut setelah lebaran, karena dana darurat sudah bertambah. Inilah kekuatan alokasi tetap. Ia menciptakan ketenangan sebelum masalah muncul. Lalu bagaimana cara praktiknya supaya tidak sekedar niat? Sederhana tapi harus disiplin. Pertama, pisahkan rekening. Jika memungkinkan, miliki rekening khusus untuk tabungan atau dana darurat agar tidak tercampur dengan rekening operasional. Kedua, gunakan sistem amplop digital. Banyak aplikasi perbankan sekarang memungkinkan kita membuat kantong-kantong khusus di dalam satu rekening. Ketiga, dan ini yang paling penting, transfer langsung setelah THR cair. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti saja. Hari itu juga dalam 1 jam pertama setelah uang masuk, langsung bagi sesuai persentase. Karena momentum paling berbahaya adalah 48 jam pertama setelah uang masuk. Disitulah euforia paling tinggi dan keputusan paling impulsif terjadi. Jika Anda berhasil melewati 48 jam pertama dengan uang yang sudah teralokasi, maka 70% masalah keuangan lebaran sudah selesai. Jadi mulai sekarang, jangan biarkan uang mengacur Anda. Anda yang harus mengatur uang. Dan strategi pertama ini adalah fondasi agar THR tidak sekedar lewat, tapi meninggalkan dampak nyata dalam kehidupan finansial Anda. Sekarang kita masuk ke strategi kedua, dan ini sangat penting karena menyentuh inti makna lebaran itu sendiri. Dahulukan kewajiban spiritual dan sosial. Banyak orang justru menaruh zakat dan berbagi di urutan terakhir. Logikanya sederhana, nanti saja kalau masih ada sisa. Padahal justru disitulah keberkahan dimulai. Zakat fitrah, zakat mal bagi yang sudah memenuhi nisab, sedekah kepada keluarga, hingga memberi kepada orang tua. Semuanya bukan beban, melainkan prioritas. Jika kita menempatkannya sebagai sisa, maka nilainya akan terasa berat. Tapi jika kita menempatkannya sebagai bagian awal dari alokasi, maka hati terasa lebih ringan.
Lebaran sejatinya bukan soal terlihat mampu, tapi soal menjadi cukup dan bermanfaat. Banyak orang terjebak pada penampilan, baju baru harus paling bagus, hampers harus paling mewah, amplop harus paling tebal, padahal esensi kemenangan setelah Ramadan adalah pengendalian diri, bukan pembuktian status sosial. Ketika kita mendahulukan kewajiban spiritual, kita sedang melatih diri untuk berkata, saya tidak harus terlihat kaya untuk merasa cukup. Justru orang yang paling tenang secara finansial adalah orang yang tahu batas dan tahu prioritas.